Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakal, istilah ini tidak asing bagi kita umat muslim secara keseluruhan. Tawakal dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh seorang ulama besar, Imam An-Nawawi, adalah kombinasi antara keyakinan penuh kepada Allah dan usaha nyata dari hambanya. Tawakal bukanlah sikap pasif, melainkan sikap hati yang aktif dalam beriman dan berusaha sambil menyerahkan segala hasilnya kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin di channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah Sidoarjo ini di setiap Ahad pertama ba'da sholat subuh yang diasuh oleh Al-Ustadz Ilman Aji Ibrahim SPDI. Subscribe dan share channel ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah hasanah ilmu kita serta sekaligus menjadi ladang amalan baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia sampai Allah masih berkenan, masih meridhoi kita semua untuk melaksanakan ibadah di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu di sholat subuh. Bahkan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beristighfar di waktu sahur, masih memberikan kita kesempatan untuk menunaikan sholat fajar yang sungguh di situ banyak sekali waktu-waktu mustajabah. Salah satu waktu mustajabah untuk kita memanjatkan doa-doa dan juga hajat-hajat kita sebagai manusia yang terus berusaha untuk menyempurnakan seluruh ibadah kita dengan nilai keimanan dan ketakwaan. Dan salah satu nikmat adalah Allah datangkan kita di majelis-majelis ilmu di mana Rasulullah dawuh kepada kita bahwa kalau engkau ingin datang ketenangan pada dirimu, salah satunya adalah dengan cara mendatangi majelis ta'lim. Dan jika ingin dirahmati oleh Allah, maka datanglah ke majelis ta'lim. Ya. Masjid yang penuh dengan keberkahan ini apabila diisi dengan segala kegiatan, bukan hanya sekedar ibadah yaumiyah, melainkan memberikan fasilitas yang luar biasa untuk orang terus melekat hatinya
ya, yang termasuk salah satu dari 7 golongan orang-orang yang akan dinaungi, atau bahasanya yudhilluhumullahu fi dhillihi, akan dinaungi seperti payung, yauma la dhilla illa dhilluhu, hari di mana tidak ada naungan atau payung selain payungnya Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang pemuda yang hatinya itu senantiasa terpaut dan dekat dengan yang namanya masjid, ya. Yang sebelumnya yaitu rajulun nasya'a fi ibadatillah. Jadi seorang pemuda atau seorang laki-laki, seorang manusia yang senantiasa berupaya nasya'a fi ibadatillah, terus meningkatkan, ya, nasyad, bersungguh-sungguh menjalani ibadah Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka makna ibadah di sini bukan hanya letterlek, dimaknai ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan puasa, ataupun yang tertulis atau termaktub dari salah satu arkanul Islam, dari mulai syahadat, kemudian salat, zakat, puasa dan haji. Makna ibadah bukan hanya sebatas daripada apa yang kita kerjakan di rukun Islam, melainkan lebih daripada itu. Allah menginginkan kita menjadikan seluruh lini kehidupan kita, yaitu nilai ibadah yang senantiasa melekat pada perilaku, sikap, wa amaliyah yaumiyah, dan pekerjaan kita sehari-hari. Kita belajar, kita bekerja, berjuang untuk mencari nafkah. Salah satu wujud dan bukti bahwa Allah memberikan kita keleluasaan, ya, untuk terus meluaskan amaliyah kita, sehingga kita betul-betul tahu makna apa hidup sebenarnya sebelum nanti kita dibangkitkan di akhirat kelak. Maka kita jadikan apa yang saat ini sedang kita lakukan semuanya bisa memberikan pertanggungjawaban atau peringanan hisab ketika nanti datang yaumul hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu kita juga memperingati Maulidur Rasulullah Muhammad SAW. Kita sama-sama mempelajari kisahnya, kita sama-sama meneladani apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita larut bagaimana perjuangan Rasulullah dulu memperjuangkan ad-dinul Islam, agama kita, seorang kekasih Allah yang memberikan suri tauladan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah sendiri menyatakan bahwa kita ini adalah umat-umat yang dinanti oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita lewatkan hari-hari kita tanpa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, yang dalam hal ini kita berusaha mengungkap apa dibalik makna daripada hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, syarah atau penjelasan yang di dalamnya terdapat banyak sekali makna yang ditulis oleh sang penulisnya. Kita berharap mudah-mudahan dengan kita mengkaji syarah daripada Riyadhus Shalihin ini, kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, dan Allah juga membukakan taufik dan juga rahmat agar kita senantiasa berada dalam jalur yang benar, pada nuansa
yang kita tidak tahu, dan mungkin kebenaran dan keburukan itu saling terselimuti satu sama lain. Maka jalan yang tepat untuk menanti kepulangan kita kepada Allah dengan bekal yang terbaik adalah terus meningkatkan takwa dan juga berusaha bertawakal maksimal kepada Allah, agar Allah berkenan untuk menunjukkan mana yang benar itu benar, mana yang salah itu salah. Karena yang menjadi kunci utama kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan baik diantaranya adalah iman yang benar serta takwa yang benar. Allah sudah berfirman, dan ini disampaikan di setiap hari Jumat ketika kita melaksanakan salat Jumat sebagai kaum laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah perkataan yang benar, berkatalah perkataan yang tepat. Maka kata Allah, ketika kita berusaha terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan juga terus berusaha untuk menyatakan mana yang benar itu benar, mana yang salah itu salah, kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Kalau ingin dibenahi oleh Allah seluruh amal ibadahnya, maka salah satu kuncinya adalah takwa dan berbicara serta berbuat segala sesuatu itu yang benar dan segala sesuatu itu yang tepat. Maka disitulah nanti Allah akan memunculkan tawakal atau pasrah yang penuh dalam diri kita, sehingga Allah langsung turun tangan untuk membantu kita dalam mengarungi kehidupan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ketika Allah sudah membenarkan, membenahi, yuslih a'maluna, kemudian amal kita naik menjadi amalan mutaqabbalan, amal yang diterima, maka setelah itu adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Setelah itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ayat ini senantiasa terus saya ulang. Memang di situ ada penekanan, karena kita sebagai manusia sering lupanya, Bapak Ibu ya, baru mungkin mendapatkan nasihat sehari, besok kemudian diuji oleh Allah, nah, akhirnya lupa lagi. Nah, maka terus kita kita ulang, terus kita sampaikan. Bahkan diri saya sendiri, beberapa ayat Al-Quran yang menjadi pedoman untuk mengarungi hidup, bagaimana bermuamalah di keluarga, bagaimana bermuamalah dalam dunia kerja, bahkan bermuamalah di tempat-tempat yang lain. Maka pedoman untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Bahkan mungkin kita diperjalankan oleh Allah, misalkan kita dalam kondisi safar, kalaulah safar kita hanya sekedar jalan tanpa ada asar atau bekas pembelajaran ataupun hikmah yang kita ambil daripada perjalanan kita, maka sungguh kita menjadi manusia yang rugi, kita tidak dapat apa-apa. Begitu diberikan ujian di tengah jalan ketika safar, misalkan ada sedikit musibah, kecelakaan, ban bocor, gitu nggih. Kemudian atau mesin tiba-tiba mati. Akhirnya hati yang tidak diselimuti dengan rasa takwa yang tinggi akan lebih banyak menyalahkan terhadap apa-apa yang menjadikan penyebab daripada ujian itu datang. Tapi beda dengan hati-hati yang senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Oke. Bisa jadi ban saya bocor, itu adalah salah satu penyelamat saya daripada mara bahaya yang lebih besar lagi. Oh, bisa jadi datangnya macet ini adalah karena Allah menginginkan hamba lebih banyak berzikir kepada Allah ketika dalam safar. Bisa jadi juga itu menjadi wasilah kita terhindar dari musibah yang lebih besar. Nah, itulah ciri-ciri hati-hati yang berusaha untuk memparipurnakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke bulan lalu, yaitu kita membahas tentang bagaimana ayat-ayat tentang tawakal. Ya,
al-yaqin wa tawakkal. Ya, di mana Rasulullah ya, setelah ghazwah, kemudian di situ Abu Sufyan tidak terima, kemudian datang lagi untuk menghampiri Rasulullah. Dalam ayatnya di surah Al-Imran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Ya, ini menandakan bahwa Abu Sufyan itu ingin kembali. Ya, di sini tertulis perangnya bernama Hamra'ul Aswad. Hamra'ul Asad ini Abu Sufyan ingin memerangi Rasulullah dengan cara mengumpulkan pasukannya dan mengumumkan say war gitu, mengancam kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya untuk dikumpulkan kembali. Nah, lalu kemarin singkat cerita bahwa ikhshaw haula'i walakinnahum izdadu imanan. Takuti mereka bahwa kita akan datang menghampiri mereka. Bukannya malah takut, justru malah mereka bertambah keimanannya. Li'annal mu'min kullama ishtaddat bihil azimat izdada imanan billah. Zaman sahabat dulu ketika semakin tertekan kaum muslim, kaum mukmin, justru bukan malah semakin takut. Ya, karena kalau ujian itu tingkatannya ada 3 nih Bapak Ibu. Masat sumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Nah, ba'sun itu artinya ujian yang biasa. La ba'sa itu biasa aja. Kalau misalkan ujian ke masjid itu ya mungkin datangnya hujan gerimis gitu. Yang tidak menyakiti badan sama sekali. Nah, baru hujan gerimis di situ sudah ada perasaan. Oh, gerimis ini nanti tiba-tiba deras bagaimana? Oh, habis ini turun hujan ini baru mendung, Pak. Baru mendung. Kira-kira ke masjid boten nggih gitu. Nah, itu ba'sun, baru perasaan akan datangnya musibah. Naik lagi dharra yang mulai menyakiti anggota fisik kita. Gitu. Ya, sakit demam gitu. Kemudian nyerempet yang menyakiti anggota fisik kita. Dharra. Yang paling tinggi zulzilu. Sampai hati kita tergoncang gitu. Ya, ujiannya tergoncang, kehilangan harta gitu ya. Kemudian kehilangan salah satu anggota orang yang kita sayangi, itu mulai zulzilu. Nah, di sini kaum muslim, para sahabat ketika itu tingkatannya sudah zulzilu. Ya, sudah zulzilu. Tapi bukan malah berkurang dan takut, justru malah izdada imanan billah. Li'annahu yu'minu bi anna nasra ma'as sabr. Ya, saya jelaskan yang minggu lalu, karena kemenangan itu ada bersama orang-orang yang sabar. Wa annal farja ma'al karbi. Kehancuran itu adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Wa anna ma'al usri yusra. Ya, karena di antara kesusahan itu bersama dengan kemudahan. Nah, ini ayat yang kita kaji minggu lalu. Nah, selanjutnya, walakinnahu yakunu nasiran liman intasara bihi wa intasara bihi fa innahu azza wa jalla akramal akramin. Dalam kesabaran menanti sebuah datangnya kemudahan bersama kesulitan itu, di situ Allah memberikan kabar bahwa bersamaku itu ada kemuliaan di antara kemuliaan-kemuliaan yang lain. Fa idza ittajal insanu ilaihi fi umurihi a'anahu. Ketika seorang manusia yang yatawajjah, yang sudah memasrahkan ittajahu insan ilaihi, segala seluruh hajatnya kepadanya, ilaihi fi umurihi, di semua lini kehidupannya, a'anahu wa sa'adahu, dia menolong, Allah akan menolongnya, a'anahu wa sa'adahu, dan akan menggembirakan dia, memberikan kesenangan pada dirinya. Walakinnal bala min bani Adam. Nah, tetapi kebalikannya, bala, ujian, min bani Adam haitsu yakunul i'rad
katsiran fil insan. Yang kemudian menjadikan manusia itu ya'tamidu 'alal umuril madiyah dunal umuril ma'nawiyah. Jadi hanya bersandar pada urusan-urusan yang terlihat oleh matanya, bukan yang kepada urusan yang maknawi. Sedangkan sabar, tawakal itu adalah sifat batiniyah. Ikhtiar batiniyah, ikhtiar batin, bukan ikhtiar fisik. Nah, maka dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum dhahabu." Nah, ketika umat mukmin ketika itu sudah berpasrah kepada Allah, maka disitulah pertolongan Allah turun dengan kata-kata fanqalabu dhahabu lakinnahum lam yajidu kaidan. Akhirnya kelompok Abu Sufyan ini tidak menemukan jalan bagaimana menakut-nakuti Rasulullah dan jalan bagaimana bisa membunuh Rasulullah dan para sahabat. Wa Abu Sufyan wa man ma'ahu wallu ala adbarihim. Akhirnya Abu Sufyan balik kanan, kemudian kembali pulang. Walam yakurru ala Rasul, tidak sampai bertemu dengan Rasulullah, tidak sampai menyakiti Rasulullah. Fakatabat lis-sahabah ghazwah min ghairi qital. Maka ghazwah ini ditulis oleh para sahabat sebagai ghazwah yang tidak ada pembunuhan. Ya, di sini. Kemudian, nah, kenapa demikian? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Jadi sifatnya syaitan itu adalah memberikan rasa takut, ya, rasa takut kepada orang-orang yang ingin dia celakai. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka kata Allah, janganlah engkau takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka takutlah kepadaku apabila engkau benar-benar seorang mukmin. Yukhawwifu awliya di sini artinya adalah yakhufukum antum awliya'ahu. Ya, yang terus menebarkan rasa takut kepada kita. Kemudian fasyaitanu ya'ti ilal mu'min yaqulu, maka cara kinerja syaitan ketika datang kepada seorang mukmin, syaitan itu akan berkata, ihdzar an tatakallam fulan. Sampaikan rasa hati-hati, ihdzar. Gitu nggih. An tatakallama fi fulan li'annahu rubbama yasjunuk. Katakan ketika kita ingin mengerjakan suatu kebenaran, ya seperti sekarang ya Bapak Ibu. Bagaimana para menteri gitu nggih. Berusaha, ada yang berusaha untuk terus mengerjakan kebenaran dan mengatakan sebuah kebenaran, tapi di situ ada rasa takut yang besar di balik dia. Orang yang saat ini menjabat sebagai posisi-posisi penting di negara kita. Nah, ini banyak sekali bisikan daripada setan. Ihdar an tatakallam fulan li'annahu rubbama yasjunuk, rubbama yaf'alu kada wa kada. Bisa jadi dia akan memenjarakanmu. Ancamannya hukuman. Wa rubbama ayyaqulu hakada hakada. Bisa jadi nanti begini, bisa jadi nanti begini. Jadi kebenaran itu terselimuti dengan rasa takut yang terus diserangkan syaitan dan dibisikkan syaitan di telinga-telinga kita. Nah, ini yang terjadi pada diri kita. Fayakhufuka, ya, maka itu akan menjadikan rasa takut yang besar dalam diri kita. Walakinnal mu'min, tetapi seorang mukmin yang betul-betul berpegang teguh pada keimanannya, la yumkinu an yakhafu awliya asyaitan, tidak akan pernah takut daripada ancaman yang diberikan oleh aulia syaitan, ya, penguasa-penguasa syaitan itu yang derajatnya sudah tinggi. Li'anna Allah qala faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Faqatilu awliya asyaitan, bunuhlah itu. Ya, kata Allah, binasakan para aulia syaitan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu kana dha'ifa, sesungguhnya sangat lemah. Asalkan kita mau sabar sebentar,
mau menahan diri kita sebentar sambil hati kita berikhtiar maksimal, insya Allah akan datang pertolongan. Gitu ya. Fa'alal insan alla yakhafu fillah laumata laim. Ya. Janganlah kita sebagai insan manusia, janganlah sekali-kali takut daripada ancaman-ancaman selain daripada ancaman-ancaman Allah pada diri kita. Wa alla yakhafu illallah, dan janganlah takut kecuali kepada Allah. Walakin yajibu an yakuna sayruhu ala huda minallah. Tetapi wajib pada diri kita ketika menjalankan sebuah amaliyah, menjalankan sebuah perintah sesuai dengan petunjuk yang diberikan dari Allah. Fa idza kana sayruhu ala hudan minallah fala yakhafunna ahadan. Maka ketika kita berjalan sesuai dengan petunjuk Allah, hidayah Allah, maka sesungguhnya tidak akan pernah takut seorang mukmin untuk menjalani kehidupan. Wa ayatut tawakkul katsirah. Nah, ayat tawakal sungguh sangat banyak. Di antaranya ada di surah Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Di sini penulis ingin mengajarkan kita bagaimana cara kita bertawakal. Di antaranya di ayat Al-Quran surah Al-Furqan ayat 58 ini dikatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kepada siapa kita harus bertawakal? Yaitu 'alal hayyil ladzi la yamut. Kepada Dia yang hidup dan tidak akan pernah mati. Man huwa? Huwallahu azza wa jalla. Dialah Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? I'timadu alaihi fi umurika kulliha daqiqaha wa jalilaha. Jadi bersandar, kita sandarkan seluruh apa yang menjadi segala umur al-amru, sebuah masalah, semuanya dari yang mulai daqiqaha, ya, terperinci, bahkan sampai yang sifatnya abstrak atau general, umum. Limadza? Li'anna Allah idza lam yasirruka lakal amru lam yatayassar laka wa min asbabi taysirihi an tatawakkal alaihi. Jadi ketika Allah itu belum memberikan kita kemudahan dalam sebuah urusan kita, maka ya sungguh Allah tidak akan menurunkan kemudahan itu. Di antara sebab wa min asbabi taysirihi, sebab Allah itu memberikan kemudahan itu adalah apa? An tatawakkal alaihi. Nah, kita bertawakal kepadanya. Apalagi dalam usia kita yang semakin lama bukan semakin muda, semakin tua dan semakin lemah. Ya. La siyama idza dahammatskal umur wa kasratul humum wasdadatil khutub. Apalagi ketika usia kita semakin bertambah, ujian semakin banyak, wasdadatil khutub, dan perkara kita juga semakin banyak. Fa innahu la malja'an laka illallah. Sungguh tidak ada malja, itu tempat berlindung, illallah, kecuali Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Fa'alaika bitawakkul alaihi wal i'timadu alaihi hatta yakfika. Kata-kata hatta yakfika menandakan fa'alaika bitawakkul. Maka hendaknya engkau itu bertawakal penuh, wal i'timadu alaihi, dan bersandar penuh kepadanya, hatta yakfika, sampai engkau mengatakan bahwa cukup pertolongan Allah dan cukup kepada Allah hamba menyandarkan sandaran diri selama kehidupan kita. Nah, ini yang dimaksud daripada wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kemudian kata-kata alladzi la yamut dalilun 'ala imtina'il maut 'ala Rabbil azza wa jalla. La yamut di sini tidak pernah mati. Ini adalah dalil, sebuah keterangan ala imtina'il maut, bahwa Allah itu dilarang mati. Imtina'il maut ala Rabbi, sifat yang ada pada Tuhan kita Allah Azza wa Jalla, yaitu adalah tidak pernah mati. Ya. Qala Allah Ta'ala kullu man 'alaiha fan, semua segala sesuatu ini pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tersisa itu adalah wajah Allah
wajah Tuhanmu Dzul Jalali wal Ikram yang maha mulia dan maha besar. Fallahu azza wa jalla la yamut likamali hayatihi. Allah itu tidak akan pernah mati likamali hayatihi, saking sempurnanya kehidupan Allah. Fa innahu daiman huwal awwalul ladzi laisa qablahu syai'un. Dialah yang mengawali dan tidak ada sebelumnya sesuatu yang diciptakan selain Allah lebih dahulu, kemudian baru menciptakan kita sebagai makhluknya dan bumi seisinya. Wa huwal akhirul ladzi laisa ba'dahu syai'. Dan dialah Allah yang paling akhir dan tidak ada setelahnya segala sesuatu. Tsumma innahu la yanamu aidan. Allah tidak akan pernah tidur likamali hayatihi wa qaumiyatihi. Ya, beda dengan kita. Ya, kalau Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya, mengabarkan betul kepada kita nantinya kepada siapa kita bersandar. Ya. Kebalikannya, ammal insan wal jin. Kebalikannya dengan kita sebagai manusia, wal jinnu, dan jin. Ya, segala sesuatu kalau diawali atau katanya terdiri dari jin dan nun, itu pasti sifatnya ghaib, Bapak Ibu. Jin itu tidak kelihatan, ghaib sifatnya. Jannah, jannah itu juga ghaib. Janin, janin itu tidak terlihat, masih di dalam rahim. Tapi kalau sudah keluar berubah namanya jadi tifl atau bayi, sibyan gitu. Jadi jin itu jin dan nun itu ciri-ciri sesuatu yang sifatnya ghaib. Amal insan wal jin, beda dengan manusia dan jin. Fa innahum yanamuna wa yamutuna. Jadi jin itu yang mati, Pak, Bu. Nah, jin itu karena sifatnya ghaib. Kalau dia muncul itu berarti jinnya ada masalah gitu. Apalagi yang cari penampakan, ya itu lebih bermasalah lagi. Gitu. Jadi jin manusia itu semuanya pasti mati. Nah, ini kebalikan daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Amar-Rabb azza wa jalla fa innahu la yanamu li'annahu ghani 'anil naum. Allah itu tidak akan pernah tidur gitu. Amal bashar, beda dengan manusia, fa innahum muhtajuna lahu. Manusia itu sangat membutuhkan yang namanya tidur dan istirahat. Beda dengan Allah. Li'anal abdan tat'ab wa tas'am wa tamal. Karena badan kita ini capek. Badan kita ini ada batasnya. Tidak mungkin tidak membutuhkan istirahat. Wa naumu rahatun. Tidur itu adalah rohah, istirahat. Ya, istirahat amma madha, atas apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Minat ta'ab, ya, jadi capek. Wa tajdidun nasyat, di situ juga ada perbaikan kita untuk menyiapkan kegiatan selanjutnya, ya, persiapan ibadah selanjutnya. Amma yastaqbalu minal amal, apa yang akan kita kerjakan di waktu setelahnya. Wa qala Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, jadi di sini kafihi artinya cukup bagi Allah, cukup kita kepada Allah untuk meletakkan sandaran diri, untuk kita menaruh harapan. Bagaimana kita menaruh harapan kepada suatu zat yang dia masih bisa tidur, yang dia masih bisa bersalah, bahkan berpotensi untuk melakukan kesalahan, dan zat yang punya capek, gitu ya. Maka benar kata beberapa guru-guru kita, bersandar kepada manusia itu sama dengan patah hati yang disengaja. Ya. Maka bersandar paling utama itu kepada Allah. Kuncinya ketika sudah mulai bertawakal, maka muncul sifat atau sikap yang selanjutnya adalah sabar. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, ay kafihi, cukupkan Allah. Fa idza tawakkalta 'ala Allahi kafaka 'ala kulli syai'.
ketika kita bersandar kepada Allah dan kita mau bersabar menunggu datangnya sentuhan cintanya, menunggu datangnya pertolongannya, maka Allah akan mencukupkanmu segala sesuatunya. Wa idza tawakkalta ala ghairillah, nah, wa kullukallah ilaihi, ya, ketika kita bersandar kepada selain Allah, ya, maka la tatahaqqaqu laka umuruka, maka apa yang datang pada diri kita, ya, tidak begitu sesuai dengan bagaimana ketika Allah menurunkan pertolongannya kepada kita. Ya, sering banyak yang sampai saat ini juga bersandar pada selain Allah, ya, kepada manusia. Saya kalau pulang ngajar malam itu Pak, di daerah yang sepanjang itu dekatnya rel kereta api itu ada warung Pak, warkop, tapi isinya orang-orang berbelangkon semua Pak. Ternyata di situ ada praktek gitu nih. Warkop biasa tapi di dalamnya ada praktek. Sampai ngapunten nggih. Tobibnya itu, dukunnya itu live, ngobati pakai live TikTok gitu. Sekarang kan zaman Pak itu nggih. Dibaca, diterawang gitu. Dan anehnya orang-orang di situ juga khusyuk gitu ketika melihat beliau sedang praktek gitu. Hampir tiap malam saya lewat itu tak lihatin gitu. Ini praktek apa ya? Pengen nyoba datang ke situ gitu, tapi belum kuat ini. Jangan dulu, nanti katut bahaya gitu. Ya, tapi banyak yang masih begitu gitu, yang masih mengandalkan pertolongan selain pertolongan Allah. Penglaris lah. Yang datang situ kan biasanya yang bermasalah gitu ya. Banyak bermasalah dalam kehidupannya gitu. Wa qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah menerangkan lewat ayat dari surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4 ini separuhnya itu menerangkan bagaimana mukmin haqqo, mukmin yang benar-benar mukmin. Diawali min qawlihi idza dzukirallah, idza dzakarat azimatuhu wa jalaluhu wa sultanuhu khaffatil qulubu wa wujilat wa ta'thirul insan hatta inna ba'd as-salaf idza tuliyat 'alaihi ayatul khauf yamradu ayyaman hatta ya'uduhun nas. Jadi ketika disebutkan nama Allah, idza dzukirallah, disebutkan asma Allah, tentang bagaimana kebesaran Allah, wa jalaluhu wa sultanuhu, tentang bagaimana kekuasaan Allah, khaffatil qulub. Jadi hati itu sampai sakit Pak. Orang-orang salaf dulu itu ketika disebutkan asma Allah, nama Allah itu, ya, di sini tertulis dari penulis itu inna ba'dhas salaf idza tuliyat 'alaihi ayatul khauf. Apalagi ketika dibacakan, ditilawahkan ayatul khauf, ayat yang di situ ada rasa takutnya. Yamradu ayyam hatta ya'uduhun nas. Sakitnya itu sampai berhari-hari, Pak. Disebutkan tentang ayat siksaan. Itu nggih. Disebutkan tentang bagaimana neraka. Ba'du sahabat atau ba'du salafus saleh itu yamradu, sakit sampai berhari-hari, sampai orang-orang berdatangan, kenapa engkau sakit? Ya. Beda dengan kita, amma nahnu faqulubuna qasiyah. Sebagian dari kita, bahkan mungkin hati ini juga qasiyah, keras. Ya. Beda dengan kita, walaupun disebutkan ayat seperti apapun, satu sudah hafal mungkin tidak, sering dengar mungkin tidak, apalagi maknanya. Ya. Makanya di sini dikatakan amma nahnu qulubuna qasiyah. Ya, kita yang hatinya masih keras. Nas'alullaha ayyalinuha fa innahu tutla alaina ayatul khauf fala nata'assaru bidzalika. Ya. Hati kita ini yang keras, kita meminta kepada Allah supaya dilembutkan. Fa innahu, ciri-ciri hati yang keras itu idza tutla alaina ayatul khauf, ketika disebutkan oleh Allah ayat-ayat yang memberikan kita rasa takut akan
bagaimana yaumul hisab, bagaimana kehidupan kelak di akhirat. Fala nata'assaru bidzalika, tidak ada bekas atau rasa sama sekali. Wala nata'adza illa man rahimallah, kecuali hati-hati atau qalbun yang dirahmati oleh Allah. Lakinnal mu'min huwallazi idza dzakarallahu wajilat qulubuhu wa khafa. Jadi ketika beda dengan mukmin yang dia disebutkan asma Allah, disebutkan kata Allah, wajila qalbuhu, jadi hatinya itu terus bergetar. Karena ba'dus salaf idza qila lahu ittaqillah. Ya, ba'dus salaf itu ketika dia mendengarkan kata ittaqillah, lalu apa yang terjadi? Irta'adda, dia itu sampai gemetaran. Ya, irta'adda hatta yasqutu ma fi yadihi, sampai apa yang dipegang dia itu jatuh. Ittaqillah, baru mendengar kata-kata takwa. Takwalah engkau kepada Allah. Mungkin kita ketika kita sudah kelewatan batas dalam melakukan amaliyah yaumiyah, sampai mungkin ibadah kita tidak terasa, itu Bapak Ibu, ya. Mungkin yang kita sering mendengarkan ancaman bagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu yang haram, ya, hati kita masih biasa saja. Nah, maka itu salah satu tanda-tanda bahwa ya qalbun qasi, jadi hati yang keras, yang tidak bisa mendapatkan kebaikan. Jadi dinasehati Pak, itu biasanya tidak terima gitu. Dinasehati kadangkala lewat, hanya sekedar lewat begitu saja. Ya. Maka di sini idza sami'u kalam Allah, ketika mendengar perkataan atau kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, izdadu imanan, ketika bertambah keimanannya itu ada dua hal. Ya. Al-wajhul awal, ya. Yang pertama yaitu at-tasdiq bima akhbarallahu bihi min umuril ghaib al-madiyah wal mustaqbalah. Wajah yang pertama yang terlihat dari seorang yang imannya bertambah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana, itu cirinya satu, yaitu at-tasdiq, yaitu membenarkan. Ya, membenarkan bima akhbarallah, hatinya menyatakan benar atas apa yang dikabarkan oleh Allah min umuril ghaib, dari segala sesuatu yang sifatnya gaib, tentang surga dan neraka, tentang bagaimana pertolongan Allah yang akan datang, al-madiyah wal mustaqbalah, apa yang sudah terjadi kemarin dan apa yang akan terjadi esok. Apa yang sudah terjadi kemarin dia tidak resah, ya, tidak resah dia. Dan apa yang belum terjadi dia tidak takut. Makanya ada doa kan, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Minal ham, al-humum. Ya, tidak takut, tidak resah terhadap apa yang sudah terjadi kemarin. Itu. Wal hazan, hazan itu sedih, Pak. Sedih akan takutnya bagaimana dia menghadapi kehidupan yang akan datang. Nah, kemarin di Treats itu ada curhatan seorang laki-laki yang sudah menjadi ayah, tapi dia curhat itu tentang apa? Tentang cicilan. Ternyata hidup dulu yang sebelum menikah menganggap bahwa menikah itu akan mendatangkan kebahagiaan, justru sekarang yang beliau curhatkan itu merasa tersiksa. Ibarat kata ada sinyal itu 4G, dia itu nggak ningkat sampai 5G, sampai 4G tok gitu ya. Bahkan redup-redup Pak sinyalnya itu. Kadang habis itu ada tulisannya 4G itu pun titiknya 2 gitu. Itu yang dia curhatkan di Treats itu. Kemudian al-wajhus tsani, wajah yang kedua itu adalah al-qabul wal id'an. Jadi menerima dan tunduk. Wajah mukmin yang disebutkan ayat Allah itu kemudian bertambah keimanannya. Yang pertama tadi at-tasdiq, membenarkan. Yang kedua al-qabul wal id'an, dia menerima dan tunduk patuh li ahkamillah, terhadap segala hukum-hukum Allah. Fayatamatsaluna ma amarallahu bihi fayazdadu bidzalika imanuhum. Maka dia melaksanakan perintah tersebut, apa yang Allah perintahkan, fayazdadu bidzalika imanuhum. Kemudian disitulah
muncul daripada bertambahnya keimanannya, wa yantahuna amma nahallah, dan dia kemudian menahan dirinya, ya, melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, amma nahallah anhu taqarruban ilaihi, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Jenengan kalau punya atasan atau mungkin jenengan punya bawahan itu kan pasti ketika jenengan ingin mendekat kepada siapa yang saat ini sedang memimpin kita, gitu kan, ingin mengambil hati, salah satunya adalah dengan cara apa yang beliau perintahkan pasti kita taati, pasti kita laksanakan. Begitu juga rambu-rambu dalam perusahaan, dalam tempat kita bekerja, itu adalah salah satu tanda bagaimana kita melaksanakan pekerjaan kita. Akhirnya di situ diberikan reward, Bapak Ibu. Itulah gambaran kita kepada Allah. Kalau pengen dekat sama Allah, ya laksanakan perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk betul-betul menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Itu salah satu caranya. Taqarruban ilaihi, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, wa khaufan minhu, dan takut Allah itu marah. Nah, pertanyaannya sekarang dalam diri kita, ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah kekhilafan, sebesar apa rasa takut dalam diri kita untuk melaksanakan daripada kemaksiatan tersebut? Ya, mungkin dibalik dibalik orang mengetahui bagaimana aib kita, gitu. Allah tahu bagaimana kita melakukan sebuah perilaku itu, apakah termasuk dalam kategori melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, atau justru kebalikannya, menjauhi perintahnya dan melaksanakan larangannya, gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan apa? Sudah, kerjakan saja yang wajib-wajib dalam diri kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan jangan sekali-kali mendekati apa yang betul-betul Allah larang. Sudah. Dalam kehidupan kita yang saat ini, Bapak, Ibu, ya, di mana perekonomian bukan malah semakin meningkat, semakin melemah. Banyak orang yang saat ini mencari pekerjaan, bahkan barusan PT Gudang Garam itu PHK massal. Ya, PHK massal. Nah, justru akan semakin banyak orang-orang akan berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kalau dia kehilangan arah, maka bisa jadi dia akan menghalalkan segala cara. Maka ini yang perlu kita berikan kepada keluarga kita, supaya tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini dua hal. Nah, artinya fahum idza tuliyat alaihim ayatuhu isdadu imanan min hadzaini alwajhaini. Yang pertama membenarkan, lalu yang kedua menerima dan tunduk untuk melaksanakan. Wa hakadza idza ra'aita min nafsika annaka kullama talawtal Qur'an izdadat imanan fa inna dzalika min alamatit taufiq. Ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran atau tilawah ayat suci Al-Quran, atau kita mengetahui diri kita ketika kita membaca Al-Quran, pertanyaannya, hal yasdadu imanuna, bertambah keimanan kita, fa inna dzalika min alamatit taufiq, maka ketika bertambah keimanan itu adalah tanda daripada taufiknya Allah ada bersama kita. Itu taufiknya Allah. Amma idza kunta taqra'ul Qur'an. Nah, tapi beda ketika kita membaca Al-Quran, wala tata'atsaru bihi, tapi tidak ada bekas dan rasa sama sekali dalam diri kita atau di hati kita, fa'alaika bimudawati nafsika. Kata penulis, ketika tidak ada rasa sama sekali dalam kita mendengar ayat suci Al-Quran atau membacanya, fa'alaika bimudawati nafsika, maka segeralah mengobati diri kita. Dawa bimudawati nafsika, mengobati diri kita sendiri. La aqulu an tadhhaba ilal mustashfa. Penulis tidak bilang, menyuruh kepada kita, oh segera pergi ke dokter, segera pergi ke rumah sakit. Enggak. Litakhudha jur'ata min hububin aw miyah, atau pergi ke
Orang yang mungkin kita anggap pintar untuk meminta, hanya sekedar meminta air, au ghairoha, meminta doa-doa, meminta amalan. Walakinna bimudawatil qalbi, ketika kita menemukan hal itu dalam diri kita, tidak ada tambahan iman, tidak terasa apa-apa, maka kita cukup kembali kepada Allah dan bagaimana kita mengobati hati kita. Fa innal qalba idza lam yantafi'u bil Qur'an, sesungguhnya hati yang tidak tersentuh sama sekali dari Al-Qur'an, walam yata'adza bihi, fa innahu qalbun qasid. Jadi yang tidak tersentuh, tidak terasa, tidak ada sinyal sama sekali, Pak. No sinyal sama sekali. Mau 4G, 5G tidak ada sama sekali. Fa innahu qalbun qasid maridun nas'alullah al-afiyah. Sungguh itu adalah hati yang keras dan sedang sakit. Nah, maka di sini nas'alullah al-afiyah. Maka kita minta hati kita supaya disehatkan oleh Allah. Fa anta tabibun nafsaka. Maka engkau adalah apa tabib itu, Pak? Dokter. Ya, penyembuh untuk dirimu sendiri. La tadhabu ilan nas, jangan pergi kepada sesama manusia. Iqra'ul Qur'an, baca Quran. Ya. Nah, ini salah satu cara ketika kita merasakan sakit, Bapak Ibu. Ya. Mau penyakit lambung, mau penyakit apapun itu, kita diperintahkan, ya, diminta oleh penulis kembali kepada Al-Quran. Karena segala penyakit, sesuai penelitian nih Bapak Ibu, itu awalnya dari pikiran. Maka pikiran yang tidak tenang, nah itu katanya bisa berpengaruh ke jantung, bisa pengaruh ke lambung. Itu bahkan penyebab penyakit lambung salah satunya juga pikiran. Fa in ra'aita annaka izdadat bi imanan wa tasdiqan wa imtithalan la fahanian wa imtithalan fahanian laka wa anta mu'min. Maka kalau kita sudah merasakan itu, hati sudah mulai terasa ketika baca Quran, ketika sholat, gitu, okay? Maka itu adalah salah satu tanda bahwa hati kita imannya sudah kembali. Wa illa fa'alaika biddawa. Tapi kalau tidak merasakan itu, fa'alaika biddawa min qabl ayyatiyaka maut, sebelum datangnya maut atau kematian. La hayatan ba'dahu, sesungguhnya kalau sudah matinya hati itu tidak ada kehidupan kembali, wa huwa mautul qalbi. Kalau hati sudah mati, maka tidak ada lagi yang bisa menggerakkan tubuh kita. Amma mautul jasad, nah kalau matinya jasad itu, fa ba'dahu hayatun wa ba'dahu ba'tsun wa jazaa'un wa hisabun. Kalau matinya jasad, kalau sudah mati hati, Pak, kalau sudah mati hati kemudian mati jasad kita, nah itu tidak ada kehidupan lain selain kita akan dibangkitkan, kemudian nanti akan ada pembalasan dan ada hisab. Maka sebelum datangnya itu, mari sama-sama kita berbenah. Usi wa iyaya bitaqwallah wa ala rabbihim yatawakkalun, ala rabbihim faqad nahnu natawakkalu. Ya, jadi salah satu yang membuat tawakal kita semakin kuat, tawakal kita semakin sempurna diantaranya adalah qiraatul Quran. Dan yang kedua adalah sholat. Sholat dulu, habis itu baru membaca Al-Quran. Ini Pak, kalau bahasa sekarang STW, yang lagi ada ujian, lagi sedang diberikan Allah sentuhan cintanya. Nah, jawabannya yang pertama apa caranya? Yaitu STW, sholat tepat waktu. Dan yang kedua inspiring, infak pagi-pagi sering-sering. Jadi infak pagi-pagi sering-sering, kemudian sholat tepat waktu, insya Allah menjadi salah satu wasilah Allah memberikan jawaban. Bukan berarti menuntaskan masalahnya, Pak. Karena masalah itu akan tuntas dengan sendirinya ketika kita sadar bahwa ujian datang itu untuk memberikan sentuhan cinta, bahwa Allah sedang rindu sama kita, bahwa Allah sedang cemburu sama kita yang terlalu berlebihan dalam urusan duniawi. Maka kembalilah. Nah, kita kembali kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya ini punya sahabat karib di Jogja. Yeah. Jadi mulai kecil sampai menjelang nikah itu Nasrani. Oh, gitu. Nasrani, akhirnya menjelang nikah itu dia mu'alaf. Mu'alaf, alhamdulillah mu'alaf. Ya ini yang saya bingung. Jadi mulai perjalanan hidupnya itu setelah nikah itu dia itu sengsara terus. Padahal 5 waktunya itu kalau yang di sini nggak ada apa-apanya. Insyaallah. Nun sewu. 5 waktunya itu luar biasa. Okay. Kalau ujian ya mungkin sebentar Allah ngasih sebentar itu enak, dikasih enak gitu. Ini enggak puluhan tahun sampai sekarang. Oh sampai gini. Iki Allah ini sentuhan cintanya atau gimana? Kata peserta tadi lah. Si suwe ini gitu loh Pak. Lah ini termasuk apa? Ini termasuk ujian apa? Memang gimana saya nggak tahu Pak terus terang. Kasihannya sampai sekarang pokoknya. Matur nuwun Pak. Nggih. Matur nuwun Pak Iwan. Dalam surah Al-Ankabut itu kan Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia itu mengira ketika dia berkata ayyaqulu amanna fa hum la yuftanun, kemudian mereka ditinggalkan tanpa diberikan ujian? Nah, sungguh tidak. Jadi artinya orang yang hijrah Bapak Ibu itu jangan mengharap mendapatkan karpet merah dari Allah gitu. Ya. Ada lagi Pak Iwan, dulu pernah saya mengikuti pembekalan itu ketika masih di pondok itu, ada namanya LS Moko Ginta, mantan pendeta. Ujiannya bukan hanya sekedar kehilangan uang dan sebagainya, enggak, ancaman pembunuhan itu. Tapi sekarang beliau sudah almarhum, sudah meninggal. Saya bahkan sempat mendapatkan tanda tangan di buku yang saya beli ketika itu. Jadi ayat dari surah Al-Ankabut itu memang Allah letakkan pada diri seorang mukmin yang betul-betul dipilih oleh Allah. Kalaulah mungkin baru 10 tahun, kalau kita melihat Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menyebarkan agama Islam, apakah beliau tidak ada hari tanpa ancaman? Itu salah satu bentuk. Bahkan sebelum meninggal saja, Rasulullah itu sempat menanyai para sahabat, wahai para sahabatku, katakanlah siapa yang saat ini mungkin merasa aku memiliki hutang kepadanya. Mendengar kisahnya ya, sampai ditanya 3 kali. Kemudian ada salah satu sahabat, saya lupa namanya itu, dia memberanikan diri mengatakan bahwa aku ya Rasulullah, dulu ketika perang engkau pernah menyambukkan cambukmu kepada kuda dan itu mengenai dadaku. Dan kondisi aku ketika itu tidak memakai pakaian. Gitu. Rasulullah yang sudah mau mati masih diuji sama sahabatnya Pak. Itu. Nah kemudian baiklah, ketika itu Rasulullah ada di atas mimbar. Lalu kemudian ketika sahabat itu mengatakan begitu, dari mulai Abu Bakar, kemudian Utsman, Umar dan Ali semuanya berdiri satu persatu. Ya Rasulullah, biar aku yang dicambuk oleh sahabat itu. Sampai kepada Umar bin Khattab, sebelum kau mencambuk Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Tidak, seluruhnya silakan kalian duduk gitu. Sampai pada Rasulullah turun ke bawah, Rasulullah bilang, sudah cukup, jangan terlalu berlebihan, nanti Allah murka kepadamu wahai sahabat. Akhirnya apa? Ditanggalkan bajunya Rasulullah, diminta untuk melepas, kemudian sahabat itu langsung memeluk. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang kulitnya bersentuhan dengan kulitku, maka dia termasuk sebagai ahli surga. Kemudian dia peluk Rasulullah itu serat-eratnya. Nah, ini bukti bahwa manusia itu tidak akan pernah selesai dari ujiannya. Kenapa? Nah, kalau di surah Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa yang amalnya baik. Nah, beda dengan azab Bapak Ibu. Kalau azab itu diiringinya dengan sikap yang namanya istidraj. Azab itu satu,
Allah tidak akan sadarkan manusia itu dalam kondisi kebersalahannya. Sampai kapan? Sampai datang di mana istidraj itu selesai, Allah buka aibnya dan hancurkan hidupnya. Itu kalau usianya di dunia. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kan semuanya mengatur kehidupan mukmin. Tidak ada Pak ngatur kehidupan orang kafir dalam Al-Quran itu tidak ada. Maka kalau pengen bebas, ya orang kafir itu, karena Allah tidak mengatur sama sekali. Tapi kalau orang mukmin yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka sudah pasti siap dengan bagaimana aturan yang Allah berikan dalam Al-Quran. Sakit iya. Kenapa? Karena salah satu pelebur dosa kita itu kan sakit. Dan bisa jadi doa kita Pak yang mendatangkan ujian itu. Contoh, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta surgamu. Tapi kondisi kita Pak saat ini dosa, riba, iya, gitu nggih. Kemudian dosa munafik mungkin iya. Intinya seluruh diri kita masih dipenuhi dengan dosa. Apakah mungkin dengan penuhnya dosa kita itu Allah memberikan surga? Maka bisa jadi dicucinya di sini Pak. Bisa jadi nanti dicelupin di neraka dulu baru dibersihkan, selesai. Tapi kalau Allah sudah menuntaskan seluruh siksaannya, seluruh ujiannya di sini untuk meleburkan dosa-dosanya, insya Allah husnul khotimah. Maka terus berpegang teguh. Jangan sampaikan bahwa tidak apa-apa, tandanya Allah masih sayang sama kamu. 10 tahun itu singkat Pak. 1 hari di akhirat itu kan sama dengan 1000 tahun kita di sini. Sangat singkat sekali. Nah, maka kita berikan motivasi bagaimana kisah-kisah para sahabat yang sudah dijanjikan Allah masuk surga. Kita beri motivasi. Itu mungkin Pak Iwan. Sampun? Sudah, sampun gitu. Monggo kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan harapan kita juga Indonesia ini segera pulih Bapak Ibu ya. Karena anak-anak kita, cucu-cucu kita harus memiliki masa depan yang indah, masa depan yang cerah, dan mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah dan adil untuk masa depan bangsa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk kita mudah-mudahan Allah berkenan untuk senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat, taufik, hidayah, inayah, dan juga nikmat yang terbesar adalah maghfirah serta husnul khotimah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita rezeki-rezeki yang halal, rezeki-rezeki yang baik, dan Allah jauhkan dari segala sesuatu yang haram dan segala sesuatu yang buruk, yang sakit. Mudah-mudahan Allah jadikan penyakitnya itu sebagai pelebur dosa, dan Allah lekas datangkan kesembuhan pada penyakitnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Matur nuwun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.